Hello，大家好，今天我来讲给大家听第32课，我姐姐出来了。我们的学习目标是简单取向补语，动词再加来或去。简单取向补语adalah pelengkap atau komplement yang menunjukkan arah dengan struktur model yang lebih sederhana. Struktur kalimatnya itu ialah verb diikuti oleh lai atau去. Lai atau去biasa ditaruh di di belakangnya kata kerja. Ya, biasanya dipakai untuk mengungkapkan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa arah dari kegiatan tersebut itu kemana. Perbedaan lai dan去ialah kalau lai biasanya 朝着说话人的方向, kalau lai itu artinya mendekati orang yang bicara. Sedangkan kalau 去 ialah 背离说话人的方向. Kalau 去 biasanya dipakai untuk menunjukkan kegiatan yang menjauhi orang yang bicara. Biasanya lai dan 去 bisa dipakai dengan kondisi kata kerja seperti di bawah ini. Ada dua jenis ya. Jenis yang pertama ialah 表示主体运动的动作类动词. Biasanya dipakai untuk menunjukkan objek itu atau ya objek yang sedang melakukan kegiatan itu sedang bergerak atau berpindah. Nah, contohnya suka diikuti oleh kata sang, xia, qin, chu, hui, guo, qi. Ya, jadi contohnya seperti tabel yang kita lihat di bawah ini. Kita boleh bilang sang lai, sang cu ke atas, xia lai, xia cu ke bawah, jin lai, jin cu ke dalam, chu lai, chu cu keluar, hui lai, hui cu pulang kembali gitu ya. Guo lai, guo cu kemari, kemudian qi lai bangun, tidak ada qi cu gitu ya. Nah, contoh kita untuk lebih jelasnya kita seperti ini lihatnya. Ada orang sedang menaiki tangga di mana posisi kita yang melihat berada di atas, ya di atas. Jadi kalimatnya seperti kan, ta sang lai le. Lihat, dia ke atas. Karena dia mendekati pembicara maka diikuti oleh lai gitu. Contoh kalimat yang gambar kedua di sebelah kanannya ialah ada perempuan yang sedang naik ke atas juga, sama posisinya seperti laki-laki ini, sedang naik ke atas. Hanya saja kita melihatnya itu dari bawah, bukan dari atas. Atau lebih tepatnya lagi ialah objek yang sedang bergerak itu, kalau gambar yang di sebelah kiri, yang laki-laki ini, objeknya itu mendekati kita. Sedangkan kalau yang di nomor kedua ini, atau yang di tengah ini, si objek sedang menjauhi kita. Maka kalimatnya itu ta sang qu le. Kemudian ada anjing yang sedang masuk ke dalam rumah. Nah, kita boleh bilang gou gou jin lai le. Ya, karena kita melihatnya dari dalam rumah dan objek mendekati kita, maka kita boleh bilang anjingnya masuk ke dalam. Ya, tapi untuk gambar yang di bawah ini, kita bisa melihat orang ini masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana kita sebagai orang yang melihat sedang berada di luar ruangan. Dia si objek yang bergerak itu menjauhi kita. Maka kita berkata ta jin qu le. Contoh lainnya lagi, ada laki-laki yang sedang turun dari tangga. Kita berada di bawah atau kita melihat objek tersebut bergerak mendekati kita, maka kita boleh berkata ta xia lai le. Sedangkan gambar yang di tengah ini ada perempuan yang lagi turun tangga dan dia menjauhi kita. Maka kita boleh berkata ta xia qu le. Contoh lainnya lagi, ada anak yang sedang keluar dari rumah. Kita boleh bilang ta chu lai le. Kenapa kita pakai kata lai? Karena anak kecil itu sedang mendekati kita objeknya. Kita berada di luar ruangan juga. Sedangkan gambar yang di bawahnya ini ada objek yang sedang keluar dari ruangan, di mana kita berada di dalam ruangan. Berarti objek itu menjauhi kita. Kita bilangnya ta chu chu le. Ini ta yang perempuan ini tidak ada ya. Nah, guo lai, guo cu contohnya seperti apa? Ini perempuan ini berkata, wo ye xiang guo cu, saya juga ingin pergi ke sana. Kenapa dia bisa berkata begitu? Karena cowoknya berkata, wo guo lai le, saya sedang ke sini. Nah, kita bisa melihat yang bicara siapa. Kenapa mesti pakai lai? Kenapa mesti pakai cu? Kata penunjuk arah yang sederhana ini kan suka dipakai apabila terdapat lokasi tempatnya itu biasa struktur kalimatnya seperti ini. Kata kerja diikuti oleh lokasi, kemudian ada kata lai atau cu. Contohnya, 我们进屋去吧. Di sini ada lokasinya.
ada tempatnya, keterangan tempat. Maka kata u, yaitu rumah, itu harus diletakkan di antara kata kerja dan penunjuk arahnya. 我们进屋去, tidak boleh bilang 我们进去屋. Nomor 2, 你马上上楼来, ada kata 楼, lokasinya ya. Maka tidak boleh bilang 他马上上来楼, ini salah. 我不太舒服，我现在要回宿舍去. Di sini ada dorm, itu lokasinya. Kita nggak boleh bilang 回去宿舍. Nah, kondisi yang kedua, biasanya lai atau cu itu diikuti oleh xiu tai chuan di de dong ci. Ada kata kerja yang menunjukkan pembawaan atau perpindahan gitu ya. Contohnya ini chuan di itu di oper gitu ya, dioper. Contoh kata kerjanya itu ada sung, na, tai, mai, ji, fa, teng. Jadi jenis-jenis kata kerja yang bisa dipakai untuk memindahkan sebuah objek gitu loh maksudnya. Contohnya label di bawah ini ada song lai song cu, na lai na cu, dai lai dai cu, mai lai mai cu, ji lai ji cu, fa lai fa cu. Song lai song cu itu artinya mengantarkan, na lai na cu membawa, dai lai dai cu membawa juga, mai lai mai cu dibeli. Kalau udah dibeli objeknya dibawa pulang atau dibawa pergi dong, seperti itu. 寄来寄去 mengirim, 发来发去 juga mengirim. Ya. Nah, kata kerja apabila objek itu bukan berupa posisi, tapi objek itu berupa kata benda dan berupa sesuatu, sebuah benda, maka biasanya objek suka ditaruh di akhir dari komplement yang menyatakan arah. Contohnya, 我们刚给你发去了几张照片, 几张照片 itu objeknya. 她男朋友给她送来了一些感冒药. Di sini ada 感冒药, itu objeknya. 姐姐要从日本给我寄来一些日文书. Di sini ada 日文书. Ya. Objek baru boleh diletakkan di antara lai atau di antara lai cu atau dan verb kalau seandainya objeknya itu seperti ini. Ya. 我给你们拿了一些水果来. Gitu. Ini bukan lokasi, ini objek benar-benar bendanya. 你给他们带一点茶去. Ini juga objeknya 一点茶. 妈妈打算给我寄5000块钱. 5000块钱 itu objeknya. Jadi objek berupa kata benda boleh ditaruh di tengah di antara verb atau lai cu, tapi boleh juga ditaruh di belakang, ya, di belakang kata komplement yang menunjukkan arah. 好，我们现在做练习。用 verb ditambah lai atau cu untuk melengkapi kalimat di bawah ini. 你们学会了吗？我们先学到这里，谢谢大家。